Jangan lupa sebelum menyaksikan ini, klik tombol like and subscribe. Nah, ada loncengnya itu di situ, tuh klik. Oke, sip. Anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita bisa lancar, tertib, tanpa ada halangan suatu apapun. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran matematika kita pelajari, Bapak terlebih dulu untuk mengabsen kalian. Mudah-mudahan hari ini anak-anak semuanya bisa mengikuti pelajaran matematika secara online. Bapak mengharapkan bisa semuanya bisa mengikuti agar supaya nanti bisa menerima penjelasan-penjelasan yang Bapak Guru sampaikan. Anak-anak semuanya, untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan pembelajarannya. Hari ini adalah pembelajaran matematika yang berkaitan dengan pecahan. Pembelajaran sebelumnya kemarin tentang pecahan senilai. Anak-anak semuanya tentunya sudah paham, sudah mengerti tentang pecahan senilai. Di sini akan diulas lagi atau dipelajari lagi atau disentuh lagi untuk mengingatkan supaya kalian lebih jelas. Anak-anak semuanya, kalian lihat, kalian buka bukunya halaman 12. Halaman 12 membandingkan dua pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Anak semuanya, dua garis bilangan. Dua garis bilangan, satu yang atas, kedua yang bawah. Satu garis bilangan yang atas ini dibagi dua. Dua kolom, satu, dua. Tengah-tengahnya diberi tanda separuh atau setengah. Lalu di sini dari 0 per 2, berikutnya 2, 1 per 2, 2 per 2 sama dengan 1. Garis yang kedua dari 0 dibagi menjadi 4, berarti nanti penyebutnya per 4. Pertama, dari titik yang pertama 0 per 4, 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4. Nah, mana yang merupakan pecahan senilai? Pecahan yang senilai, di sini ada tanda garis atau ada titik-titik ke bawah, garis potong-potong. Dari setengah 1 per 2, lurusnya 2 per 4. Ini yang dikatakan tadi pecahan senilai. Ya, pecahan senilai. Harganya sama, jumlahnya sama. 1 per 2, 2 per 4. Supaya mendapatkan 1 per 2, tentunya 2 per 4 ini disederhanakan, diperkecil. Ya. Bagaimana kemarin memperkecilnya? Dari angka 4, dari penyebutnya 4, membilangnya 2. 4 dibagi 2 habis. 2 dibagi 2 habis. 4 bagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Inilah mendapatkan 1 per 2. Kembali sini, ini senilai. Selesai itu untuk pecahan senilai, sudah kita ulang lagi.
Kalau kita lihat di situ di buku kalian, kamu perhatikan dari kedua garis bilangan itu tampak bahwa 1/4 letaknya di sebelah kiri, 1/4, lalu 1/4 di 1/4 letaknya di sebelah kiri, kiri, sebelah kiri dari 2/4. Ya. Dikatakan di situ letaknya di sebelah kiri 2/4. Dikatakan bahwa 1/4 kurang dari 2/4. Berarti ada kaitannya dengan lambang bilangan. Ada kaitannya dengan lambang bilangan. 1/4, saya ulang, 1/4 letaknya di sebelah kiri 2/4. 2/4 letaknya di sebelah kanan 1/4. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 4, 1/4 dengan 2/4. Anakku semuanya, untuk yang B, setengah letaknya di sebelah kanan 1/4. Setengah letaknya di sebelah kanan 1/4. Nah, setengah mana setengah ini? Ini setengah. Hasilnya dari atas nih setengah. 2/4 setengah. Letaknya 1 di sebelah kanan 1/4 nih. Paham ya? Nah. Selanjutnya, yang C setengah letaknya bersesuaian dengan 2/4. Tadi Bapak bilang dari penyederhanaan tadi 1/2, 2/4 nilainya sama. Lanjut, setengah letaknya di sebelah kiri 3/4. Setengah letaknya di sebelah kiri 3/4. 3/4 letaknya di sebelah kanan dari 2/4 atau setengah. Lanjut. Lalu yang E, 1/4 lebih kecil dari 2/4, 1/4 lebih kecil daripada 3/4 dan 3/4 lebih besar daripada 2/4. Nah, perhatikan anak-anak semuanya untuk halaman berikut. Anak semuanya, kita lanjutkan untuk yang kedua, yang halaman 13. Halaman 13 di situ sebelum kalian mengerjakan tugas yang ada kaitannya dengan lebih besar ataupun lebih kecil ataupun sama. Di sini masih menggunakan garis bilangan. Garis bilangan yang pertama dibagi dua kolom 1, 2. Setengah. Lalu garis bilangan yang kedua dibagi menjadi 3, 1, 2, 3. Garis bilangan yang ketiga dibagi menjadi 4. Jadi penyebutnya 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dari garis bilangan yang pertama sampai dengan yang ketiga, masing-masing penyebutnya berbeda. Yang pertama penyebutnya 2 pada garis bilangan pertama. Garis bilangan yang kedua penyebutnya 3 karena dibagi 3 kolom. Garis bilangan yang ketiga dibagi menjadi 4 kolom, berarti penyebutnya 4. 1, 2, 3, 4. Penyebutnya 4. Dari garis bilangan pertama, kedua, ketiga tentunya itu penyebutnya berbeda-beda. Nah, di sini yang merupakan pecahan yang senilai adalah garis pertama 1/2 dengan garis bilangan yang ketiga yaitu 2/4. Ya, di sini 1/2 garis bilangan penyebutnya 2, pembilangnya 1. Garis bilangan yang kedua penyebutnya 3. Ini pembilangnya 0/3, 1/3, 2/3, 3/3 sama dengan 1. Sama dengan garis bilangan yang pertama 2/2 sama dengan 1. Penyederhanaan bilangan. Lalu pada garis bilangan yang ketiga tadi Bapak menyebutkan dibagi menjadi 4 kolom. Ini titiknya
Ini ada 1, 2, 3, 4 titiknya. Menjadi penyebutnya perempatan, perempat, seperempat. Penyebutnya 4. Ini 4, 4, jadi dibagi 4. Pembilangnya dari pertama dari 0, 0 per 4, 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, dan 4 per 4 sama dengan 1. Anak-anak semuanya, itu garis bilang yang 1, 2, 3, 4. Ya. Dari bilang yang keempat, nih, keempat sekarang 5, berarti dibagi 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Jadi penyebutnya per 5. Ada 3 yang merupakan pecahan senilai dari yang atas, dari garis bilangan yang pertama tadi, yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke 1, 2, 3, 4 berikutnya penyebut 1 per 5, 2 per 5 penyebutnya. Pembilangnya ada 3 per 5. Bapak ulang, pembilangnya yang dibagi 5 kolom ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama 1 per 5, pembilangnya 1, penyebutnya 5. Yang kedua 2 per 5, pembilangnya 2, penyebutnya 5. Berikut pembilangnya 3, penyebutnya 5. Berikut pembilangnya 4, penyebutnya 5. Lalu berikut pembilangnya 5, penyebutnya 5. 1. Nah, untuk pecahan senilai di sini yang ada adalah di sini kali ujung senilai 1. 5 dibagi 5 1 dapat 1. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 3 bagi 3 sama dengan 1. Yang senilai dengan pecahan biasa, yang senilai di sini tidak ada. Dari garis putus-putus nggak ada di sini. Ya, naik Pak. Nah, di sini ada penyebut per 6, berarti kita bagi 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Ya, 6 kolom. Berarti pembilangnya dari 0 per 6, pembilangnya 0, penyebutnya 6. Pembilangnya 1, penyebutnya 6. Pembilangnya 2, penyebutnya 6. Pembilangnya 3, penyebutnya 6. Pembilangnya 4, penyebutnya 6. Pembilangnya 5, penyebutnya 6. Pembilangnya 6, penyebutnya 6. Nah, yang senilai adalah di sini dari 2 per 4. Dari yang pertama dari atas tadi, dari 2 per 4. Yang senilai pada garis terakhir, rompat 1 punya 2 per 4 sama nilainya dengan 3 per 6, karena 3 per 6, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, antara pembilang dengan penyebut, pembaginya harus sama. Kalau pembilang dibagi 3, penyebutnya juga dibagi 3. Nah, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Hasilnya 1, 2. Yang senilai dengan 3 per 6, 2 per 4, dan setengah di atasnya tadi. Nah, untuk membandingkan pecahan, selanjutnya untuk membandingkan pecahan, dua pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan dengan menggunakan tanda lebih kecil, tanda ini lebih besar, tanda ini lebih kecil, tanda ini sama dengan kasih angka nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1, tanda seperti ini berarti kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimakan. Caplok, buaya nyaplok, ya, lebih besar. Lalu tanda yang kedua dipatok, ayam matok.
Ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian cepat mengerti, ya. Ya. Lebih kecil. Lalu tanda yang ketiga sama dengan. Nah, contoh nomor A. Contoh nomor A. Bapak berikan ada 3 contoh. 1/2 sama dengan 2/4. Kenapa? 2/4 senilai dengan 1/2. Ya. Gimana caranya untuk bisa menyelesaikan ini dengan penyebut yang berbeda? Penyebutnya berbeda, 1/2 dengan 2/4. Penyebutnya berbeda tapi nilainya sama. Bagaimana cara untuk menentukannya supaya mendapatkan hasil yang sama, nilai yang sama? Nah, kita kembali untuk di sini 2/4 kita sederhanakan. Ya, 2/4 kita sederhanakan. 2 dibagi 2. 2 ini pembilangnya. 4 ini penyebutnya dibagi 2. 2 dibagi 2 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini 1/2 hasilnya sama. Nah, hasilnya sama. Lalu contoh yang kedua yaitu 2/4 dengan 3/4. 2/4 dengan 3/4. Penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sama nih. Nah, penyebutnya sudah sama yaitu berpenyebut 4. 2/4 dengan 3/4. Penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Ya, pembilangnya yang mana? Di sini bilang yang pertama 2/4, bilangan yang kedua 3/4. Nah, untuk membandingkan pecahan dari 2 pecahan, berarti kalau kita tinggal melihat pembilangnya, pembilangnya di sini angka 2 sama angka 3. 2/4, 2/4 dengan 3/4. Kalau kita tinggal melihat pembilangnya yang berbeda, penyebutnya sudah sama. Nah, pembilangnya 2 dengan 3, besaran mana? Nah, besaran 3, berarti tandanya dipatok. 2/4 lebih kecil daripada 3/4. 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Lanjut untuk yang nomor C. Nomor C, pembilangnya 4, penyebutnya 5. Bilangan yang pertama, pecahan yang pertama. Pecahan yang kedua, pembilangnya 3, penyebutnya 5. Menjadi 3/5. Nah, untuk membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, yang kita lihat pertama kali adalah penyebutnya. Ini penyebutnya sudah sama. 5, 5. Ya, 5 penyebutnya. Pembilangnya 4 dengan 3. Ya, angka 4 itu di sini lebih besar daripada 3. Jadinya 4/5 lebih besar daripada 3/5. Nah, anak-anak semuanya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini anak-anak semuanya bisa memahami, bisa mengerti, ya. Karena lewat online cara belajarnya, mungkin ada yang bisa langsung menangkap, ada yang belum bisa menangkap karena sesuatu hal, ya, banyak faktor yang menyebabkan anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online. Ini ada beberapa anak, ya, kita maklumi, ya. Mudah-mudahan nanti setelah
bulan ini kita berdoa semuanya bisa masuk, bisa bertatap muka, bisa menerima lebih jelas lagi. Nah, anak-anak semuanya, untuk tugas kalian mengerjakan nomor 1 sampai nomor 9. Nomor 1 sampai nomor 9. Nomor 1 sampai nomor 9 halaman 13. Tugas nomor 1 sampai nomor 9. Ini tugas. Ya, bisa dikerjakan di buku paket ataupun di buku tulis. Sudah ya? Sekian anak semuanya, kita akhiri pembelajaran matematika.